Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 21 Mei 2022, berjudul Dosamu Tidak Akan Disebutkan Lagi. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 18 ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dosamu tidak akan disebutkan lagi, dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan dosamu tidak akan disebutkan lagi, karena Yesus telah mati menebus manusia berdosa, dan peperangan besar itu akan segera berakhir dan kemenangan akan diraih oleh setiap orang percaya begitu Yesus menyelesaikan tugas keimamatannya di surga. Marilah kita memandang dengan iman akan kebahagiaan yang akan datang itu sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Allah. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya padanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat dia kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal dipusatkan. Dan di hadiratnya, kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Perkara-perkara yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kedua, alasan dosamu tidak akan disebutkan lagi karena setelah hari Grafirat atau hari pendamaian berakhir, maka jaminan telah diberikan bahwa segala kejahatan atau dosa orang-orang itu tidak akan diingat lagi. Makanya diadakan pesta hari raya pondok daun-daunan yang menandai hari kesukaan pada waktu itu. Pesta pondok daun-daunan haruslah merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kesukaan. Ini dilaksanakan segera setelah hari Grafirat yang besar itu, apabila jaminan telah diberikan bahwa kejahatan mereka tidak akan diingat lagi. Disertai damai dengan Allah, sekarang mereka datang kepadanya untuk mengakui kebajikannya dan memuji Dia atas segala rahmat-Nya. Pekerjaan menuai sudah berakhir, dan kesibukan tahun yang baru belum dimulai, maka orang banyak pun bebas dari segala urusan, dan mereka dapat menikmati suasana yang hikmat serta penuh kesukaan itu. Sekalipun hanya bapak-bapak dan anak-anak lelaki saja yang diperintahkan untuk menghadiri pesta-pesta itu, namun demikian, sedapat-dapatnya seluruh anggota keluarga harus menghadirinya, dan atas keramah tamahan mereka, hamba-hamba, orang Lewi, orang asing, dan orang miskin disambut. Ketiga, alasan dosamu tidak akan disebutkan lagi karena pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan, tetapi Yesus juga membebaskan kita dari penghukuman atau menghapus segala catatan dosa kita di surga. Tapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Daud mempunyai konsepsi yang benar tentang pengampunan ketika ia berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 51 ayat 1. Dan sekali lagi ia katakan, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Mazmur 103 ayat 12. Keempat, alasan dosamu tidak akan disebutkan lagi bila mana orang percaya yang telah diampuni dosanya itu membuang jauh-jauh kebiasaan mementingkan diri dan ketamakan, dan senantiasa menjaga hati agar terpelihara untuk dimurnikan, disucikan, dibersihkan, dimuliakan. Dosa Adam tentu dianggap oleh jemaat-jemaat sekarang ini sebagai kesalahan sederhana untuk diampuni sekali dan tidak lagi diingat. Tetapi standar Allah itu tinggi dan perkataannya kekal, dan semua kebiasaan mementingkan diri dan tamak merupakan kebencian baginya. Hati orang-orang percaya perlu dimurnikan, disucikan, dibersihkan, dimuliakan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.